Hai pendengar, selamat malam. Ketemu lagi sama Mimin di channel ISCT. Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan cerita istri pengganti Tuan Muda, bab 28. Selamat membaca dan selamat mendengarkan. Mahendra terbangun seperti biasa ketika menjelang subuh. Ia langsung mengembangkan senyumnya ketika matanya menangkap Tasya yang masih tertidur dengan meluk tubuh atletisnya. Mahendra mengusap pipi Tasya dan mengejutnya. Namun wanita itu masih terbuai dalam mimpinya. Tak lama bunyi alarm dari ponsel Mahendra berdering nyaring. Melihat Tasya yang masih lelap, Mahendra berniat segera mematikan alarmnya. Mahendra mengernyit dahi ketika di layar ponsel terdapat 5 panggilan tak terjawab dari nomor asing yang tak dikenalnya. Rupanya nomor yang sama dengan yang mencoba menelponnya tadi juga mengirim Mahendra pesan. Hai, I miss you so much. Hen, I miss you so much. Aku minta maaf untuk semua yang pernah aku lakukan padamu sayang. Seketika Mahendra menjatuhkan ponselnya. Dadanya bergemuruh, hatinya berdesir. Mahendra kesulitan menghirup udara dalam-dalam. Namun ketika ia melihat sosok Tasya yang tertidur begitu nyaman di pelukannya, ia berusaha menguasai dirinya kembali. Ia segera meraih ponselnya menghapus panggilan itu, dan juga menghapus pesannya juga. Ia menganggap kalau kabar itu tak pernah ada, tak pernah ia terima. Ia membelai lengan panjang Tasya. Sayang, mau mandi? Bisik Mahendra menempel di telinga Tasya. Tasya bergili-gili. Ia menggosok-gosok kupingnya. Namun matanya masih terpejam. Suaranya hanya mengerang, sebal diganggui oleh suaminya. Mahendra tertawa kecil. Mandi dulu, sebentar lagi kan subuh sayang. Tasya bergeming, pura-pura tak mendengar ajakan suaminya itu. Oh, kamu mau dibangunkan dengan cara lain, Tasya? Mahendra tersenyum semer. Ia lantas melantangkan tubuh Tasya yang semua tidur meringkuk dan memposisikan dirinya di atas wanita itu. Sontak wanita itu membuka matanya. Mau apa kamu, Mas? Tasya terkejut. Bikin kamu semangat untuk bangun? Mahendra mengecap bibir istrinya. Iya, aku bangun. Tasya hendak bangkit. Namun Mahendra mendorong tubuh Tasya hingga berbaring kembali. Terlambat, kita melakukannya dulu sebelum subuh tiba. Memangnya karena siapa? Aku tidur sampai larut dan jadi ngantuk begini, protes Tasya. Mahendra terkekeh. Kamu kelewat menggoda sih. Mahendra menggelamkan wajahnya di leher Tasya, memperdalam bibirnya di sepanjang permukaan kulit mulus Tasya, membuat Tasya menyerah tanpa syarat, kembali dalam dekap hangat rayuan sang persedir tampan itu. Alan duduk di bangku kafe Flora dengan gelisah tak nyaman, padahal jelas-jelas nuansa dan properti kafe itu amat cozy, penuh bebungaan. Alan bahkan sudah menghabiskan 2 gelas limun sejak 15 menit memasuki kafe itu. Petasan itu kok ya lama banget sih. Nggak tahu apa aku di sini sampai berakar begini menungguin dia. Emangnya siapa dia sampai bikin aku nunggu lama begini? Putri Raja. Alan hendak meminum limunnya, namun nyatanya gelasnya sudah kosong. Di tengah kegelisahannya, Nora akhirnya muncul dengan santainya, tanpa terburu-buru atau tergesa-gesa. Lebih-lebih gelisah sama sekali tidak. Siang, Pak. Sapanya riang seperti biasa. Alan refleks menggosok telinganya karena pegang. Duduk? Ditanya ketus. Nora duduk, ia tersenyum sumringah sembari tangannya memegang kantung kresek putih berisi cimol setan, camilan favoritnya. Alan tak percaya gadis itu ke kafe membawa camilan sendiri. Alan sampai hampir keluar bola matanya melihat cimol setan itu yang kini dengan santainya sedang dimakan oleh Nora. Nora, bentaknya. Nora memasang wajah heran. Iya, Pak.
Kamu bawa makanan sendiri? Alan tahu Nora absurd, tapi tak menyangka jika keabsurdan ia sudah ke tahap kronis seperti yang disaksikannya saat ini. Oh, Bapak mau? Bilang aja, Pak, jangan malu-malu. Murah kok ini. Nanti saya beli lagi kalau Pak Alan mau minta ini. Nih, Nora menyodorkan camilannya. Alan menyeringai hampa. Ia menggosok pelipisnya. Nora, ini kafe loh. Kenapa kamu malah bawa makanan sendiri sih? Nora memanyunkan bibir ditegur seperti itu. Emang ada larangannya mana? Mana coba tulisannya? Kalau bawa makanan sendiri itu dilarang? Alan meremas rambutnya frustasi dengan tingkah gadis itu. Namun sejatinya, ia menikmati momen-momen seperti ini jika bersama Nora. Ia merasa hidupnya seperti komedi dan melupakan segala tragedi yang dimilikinya. Alan meremas rambutnya frustrasi dengan tingkah gadis itu, namun sejatinya ia menikmati momen-momen seperti ini jika bersama Nora. Ia merasa hidupnya seperti komedi dan melupakan segala tragedi yang dimilikinya. Marvin yang seperti biasa makan siang di Cafe Blossom terlihat santai menikmati minumannya seorang diri. Ia sengaja tak segera memesan makanan karena Zara bilang ia ingin makan siang bersamanya, gadis itu. Kebetulan memang sedang ada syuting di lokasi dekat gedung perkantorannya. Zara muncul dengan dandanan khas artis ibu kota yang necis dan full make-up. Zara memakai kacamata hitam untuk sedikit menyamarkan penampilannya. Maaf kembali menunggu, Vin. Marvin tersenyum. Namun ia lebih suka jika tampilan Zara seperti waktu di Bandung kalau itu natural. Enggak apa-apa, aku tahu kamu sibuk. Harusnya kamu mungkin enggak memaksakan diri kemari, Zar. Zara menggeleng cepat. Aku enggak merasa terpaksa, ini keinginanku kok. Baik kalau begitu. Mau makan apa? Zara meraih buku menu dan mulai memesan makanan yang diminatinya. Ketika sudah menentukan makanan yang ingin dipesan, Marvin memanggil pelayan dan mulai memesan. Aka, what? Ini apa Pak? Teriak Nora ketika Alan menyodorkan padanya selembar surat. Buta kamu. Atau kamu ini enggak bisa baca? Timpal Alan, enteng. Nora kini yang nyaris mengeluarkan bola matanya melihat di kertas itu dia didaulat menjadi pesuruh pribadi Alan. Dengan dibuat juga alasan nyeleneh yang mendasari perintah itu dibuat. Ya elah, Pak. Salah aku itu nabrak sekali doang loh, masa iya aku dihukum sampai sebegininya. Bapak kalau enggak suka sama saya bilang aja terus terang, enggak usah tersirat begini dong. Terkesan sekali Bapak ingin membunuh saya pelan-pelan dengan cara begini. Nora hiperbolik. Sekali doang kamu bilang. 3, no. 3 kali kamu nabrak saya. Nora mengerucutkan bibirnya. Tapi, Pak, saya kan yang 2 itu udah bertanggung jawab loh. Masak masih dibahas juga kesalahan saya waktu itu. Kendati kesal, ia tetap memakan cimol setannya. Orang bodoh enggak akan masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali, nah kamu. 3 kali kamu nabrak atasan kamu ini. Kamu mau ganti pakai uang 2 baju saya yang rusak karena ulah kamu. Bajuku itu mahal, no. Kamu enggak akan sanggup bayar. Jadi, menyerah saja dengan ini. Nora mengamati lagi surat hukumannya yang nyeleneh. Tapi Bapak jangan suruh saya beli latte lagi, mahal loh itu. Bukannya perhitungan, tapi kan logikanya Bapak itu lebih kaya dari saya. Masak saya yang bayarin terus minumannya. Enggak etis dong. Nora menundukkan pandangannya, takut kalau Alan akan menyemprotnya karena berkata demikian. Mana nomor rekening kamu? Nora sontak mengangkat wajahnya menatap Alan. Buat apa? Saya transfer uang untuk beli latte saya, tapi kamu yang belikan, oke. Nora menggaruk kepalanya. Ia heran kenapa Alan ngotot sekali ingin dibelikan latte olehnya. Oke, deh. Nora menyerahkan nomor rekeningnya. Alan segera melakukan transaksi lewat mobile bankingnya. Tak sampai 5 menit,
Ponsel Naura membunyikan notifikasi. Ia melihat transferan dari Alan yang nominalnya di luar nalar. Bapak pamer harta ke saya ya? Naura mendengus kesal. Apa maksud kamu? Ini anggaran buat beli latte apa buat beli sekalian sekios-kiosnya? Banyak banget ini, nolnya bapak kelebihan nih. Naura menunjukkan layar ponselnya yang tertera resi digital bukti transfer Alan yang bernilai nyaris 11 juta. Itu untuk sebulan, kamu bilang latte mahal. Naura menepuk jidatnya. Enggak segini juga. Ini mah cukup buat beli latte sampai setahun. Ya ampun, aku pikir bapak pinter, ngitung begini aja payah. Alan menahan seringainya. Ya udah, lebihannya untuk upah kamu, seloroh Alan enteng. Bapak ini benar-benar absurd, ledek Naura. Kamu yang nularin keabsurdan itu tahu enggak? Bentaknya, pura-pura angkuh. Seorang pelayan datang untuk memberikan bil kepada Marvin dan Sarah. Marvin menanggapi itu. Aku aja yang bayar, cetus Marvin. Gantianlah, kemarin waktu di Bandung, kamu semua yang bayarin. Enggak apa, aku jarang traktir perempuan, jujurnya, memang demikian adanya. Marvin tak pernah pergi berdua dengan perempuan lagi setelah perpisahannya kala itu dengan Tasya. Aku cukup istimewa dong, selorohnya girang. Marvin hanya menunduk tersenyum. Setelah Marvin usai membayar, pelayan itu memberi Marvin 2 kue pastry menggembung dengan isi yang unik di tengahnya. Marvin tentu familiar dengan kue itu. Hari ini kita buat kue keberuntungan ini lagi Mas, Marvin. Semoga beruntung hari ini. Sarah girang dan mengucapkan terima kasih pada pelayan itu. Namun wajah murung justru tiba-tiba menghinggapi Marvin. Ia teringat Tasya kembali. Tasya paling senang jika ia mendapat kue keberuntungan ini, pasalnya kue ini jarang dibuat, tidak bisa dibeli. Sewaktu-waktu kue ini dibuat dan dibagikan gratis kepada pelanggan. Yang menjadikan kue ini istimewa adalah, di tengah kue itu terdapat kata-kata bijak. Konon kue ini akan memberikan keberuntungan bagi yang menerimanya. Marvin tak percaya dengan kue ini yang memberi keberuntungan, namun Tasya amat meyakininya, lebih-lebih gadis itu sangat suka dengan rasa kue ini yang terbilang unik menurut Marvin. Marvin menyeringai sendiri mengingat Tasya. Ia lantas mengeluarkan ponselnya dari saku jas berniat menghubungi Tasya. Sarah memperhatikan itu. Ada apa, Vin? Sahut Tasya dari seberang. Ada kue keberuntungan kesukaan kamu di kafe floral, kamu mau? Tanya Marvin antusias. Oh ya. Tapi aku sedang ikut mama, jarak dari sini lumayan jauh, keluh Tasya. Sayang sekali, kamu sangat suka dengan kue ini. Aku mintakan pun enggak akan diizinkan, kecuali kamu yang kesini. Bagaimana kalau kue bagianku untukmu saja? Usulnya. Enggak usah, Vin. Untukmu saja, lain kali saja kalau ada lagi kamu hubungi aku, tolaknya. Enggak apa, nanti sore aku bawakan. Nanti sampai rumah bisa dihangatkan di microwave. Marvin lantas mematikan ponselnya. Sarah urung memakan kue itu, merasa tiba-tiba terganggu dengan telepon barusan. Dia perempuan itu kah, Vin? Tanya Sarah hati-hati. Marvin menggaruk lehernya, ia tak sadar saat ini sedang melakukan upaya pelarian hati pada Sarah, namun ia juga sangat anti berbohong, apalagi itu soal hati. Marvin akhirnya mengangguk. Kalian kelihatan masih berhubungan baik, kenapa berpisah? Hati Sarah sudah tak karuan rasanya. Sebenarnya ia tak siap mendengar jawaban atas pertanyaannya sendiri. Dia dipaksa menikah dengan orang lain. Marvin menghembus nafas setengah kesal. Wah, aku enggak sangka kisah cintamu cukup tragis juga. Ternyata, kisah pilu enggak pandang bulu menerjang seseorang, tak peduli orang itu bahkan sempurna seperti kamu. Marvin menyeringai hampa. Lebih dari itu, kisah cintaku sangat tragis, Sar.
Oh ya, kalian berhubungan baik. Marvin tersenyum, namun di senyuman itu tersirat kegetiran yang amat sangat. Kami terpaksa harus berhubungan baik, aku harus bisa mengontrol sikap dan hatiku kepadanya, karena dia sekarang jadi kakak iparku sendiri. Sontak Zara langsung membungkam mulutnya yang ternganga. Dia istrinya Mahendra. Wah, Mahendra menghadapi komputernya, namun fokusnya tidak ke situ. Mahendra memijit keningnya yang seolah berdenyut. Meski mencoba untuk mengabaikan, nyatanya pikirannya terus merekam momen tadi pagi. Saat dia membaca pesan yang ia duga kuat itu dari Sinta. Enggak Hen, enggak bisa kamu begini. Jangan pikirkan dia lagi. Dia sudah meninggalkan kamu, Hen, dan lagi, kamu punya Tasya sekarang, gumamnya sendiri. Mahendra mencoba menelepon Alan. Dia penasaran, apa pendapat Alan jika benar pesan itu memang dari Sinta. Alan akan segera membayar bilnya usai mereka menyantap makan siangnya, namun Naura mencegahnya. Biar saya yang bayar, Pak, cetus Naura. Alan tersenyum mengejek. Gaji pas-pasan sok-sokan mau traktir, ledeknya. Loh, aku punya uang, tadi dapat transferan dari Pak Alan. Alan menggelengkan kepalanya. Itu khusus untuk beli latte dan upah kamu. Udah ah, jangan sok-sokan dermawan. Naura memanyunkan bibirnya. Bayar sendiri-sendiri aja kalau gitu. Bapak juga jangan sok-sokan dermawan sama saya. Saya punya mama dan papa yang masih kasih saya uang jajan kok. Rupanya Naura kesal dikatai Alan. Alan jadi tak enak hati, namun tentu ia tak akan melontarkan kata maaf. Justru yang terlontar hanyalah, kamu ngajak berantem ya, Nau. Saya bilang saya yang bayarin, jangan protes kamu. Dan begitulah Alan, lain di mulut lain di hati. Di tengah suasana yang nyaris menyulut emosi itu, dering ponsel Alan berbunyi. Iya, S1. Sahutnya. Kamu di mana, A1? Aku ingin bicara. Alan terdiam sejenak, rasanya aneh jika ia memberitahu Mahendra dia sedang bersama seorang wanita. Dia nyaris merasa seperti sedang berselingkuh dari kekasihnya. Di kafe floral. Aku akan ke situ segera, Hen. Alan buru-buru mematikan ponselnya sebelum Mahendra sempat bertanya lebih detail. Ayo, Nau. Kembali ke kantor, ajak Alan. Naura terdiam. Nau, Pak Alan duluan saja deh. Saya nanti nyusul, tolaknya sopan. Kenapa? Alan tak bisa menyembunyikan kecewanya. Saya enggak mau digunjing kalau kita kelihatan bareng. Bapak duluan deh ya. Wajah Alan langsung tak santai. Kamu malu Nau jika ketahuan orang makan siang dengan saya? Bukan malu, saya enggak mau digunjing, ngerti enggak sih? Naura jadi emosi. Alan mengerti, ia tak mau juga Naura betulan marah padanya. Ya udah enggak usah meledak begitu. Saya pergi. Alan melenggang pergi meninggalkan Naura sendiri. Punya bos kok ya absurd begitu, nasib, cekak. Naura berdecak. Mahendra kini fokus lagi pada pekerjaannya, saking banyaknya pekerjaan yang harus dirampungkan, ia sampai tak sempat makan siang. Suara pintu diketuk. Masuk saja, Al. Sejak kapan kamu sopan begitu? Namun yang masuk bukanlah Alan, melainkan Rika, salah seorang pegawainya. Pak Hen, ini ada paket untuk Bapak. Mahendra memicingkan matanya. Saya enggak merasa pesan sesuatu. Tapi ya sudah, bawa sini. Rika meletakkan paket yang berisi kotak bekal yang lumayan besar. Mahendra menyeringai melihat itu, ia beranggapan Tasya mengiriminya makanan. Terima kasih, ya. Rika mengangguk dan meninggalkan ruangan Mahendra. Mahendra membuka kotak itu dan mendapati sushi lengkap dengan kondimen-kondimennya. Tahu dari mana dia aku suka ini? Mahendra tak sabar menyantapnya, kebetulan juga ia lapar sekali saat ini. Namun dia urung menyantap itu ketika mendapati not di sekitar letak wasabinya.
Hati Mahendra mencelus, seketika ia lemas mendapati pesan itu. Kamu ada di sini. Gumamnya. Alan tiba-tiba masuk, tentu saja tanpa mengetuk.